Haleluya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun sudah berada. Puji nama Tuhan jika pagi hari ini Tuhan bangunkan kita dengan keadaan yang baik, kesehatan yang baik. Kita mau bersyukur bagi Yesus pagi hari ini. Kita buka hati kita untuk Yesus. Kita mau sembah Dia, Allah yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini sama-sama kita mau pegang iman percaya kita bahwa Yesus memegang setiap kendali hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam musim hidup kita, bahkan dalam lembah kekelaman pun, Yesus ada untuk kita. Percaya dan imani bahwa janjinya ya dan amin. Dia akan selalu menopang kita, memeluk kita, menggendong kita. Nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Dan di saat kita mencari Dia, kita fokus pada sumber dari segala sumber berkat itu. Yesus akan memulihkan hidupmu dan hidupku. Mari saudara terkasih, kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita membalas cintanya Tuhan lewat pujian kita. Kita menaikkan syukur kita bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita mau naikkan sembah kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ku bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang peduli semua beban kami bawa hati kami bawa rindu kami hanya kepadamu Tuhan. Jangan apa kami bawa cinta-Mu. Selain kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, selain kami meninggikan Engkau, terus bermazmur Tuhan, bagi kebesaran-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Kau Allah yang setia, yang selalu menopang kami, yang selalu membela kami. Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap sakit kami. Kau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu Tuhan, pulihkan setiap hati. Kami bawa syukur kami bawa sembah kami, sebab Engkau Allah yang baik. Biarlah setiap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Kau milik setiap hati kami Tuhan, ini tangan-tangan kami yang terangkat. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah, di saat kami benar-benar sungguh-sungguh fokus kepadamu Tuhan, Engkau Allah sanggup menurunkan kuasa-Mu, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap sakit kami, memulihkan keadaan kami. Kami percaya Tuhan, kami pegang janji-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan terus bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan sudah kami terima. Ajar kami Tuhan untuk tidak bersungut-sungut menghadapi keadaan hidup kami, karena kami percaya Tuhan, semuanya akan membawa kami pada level iman kami. Biarlah kami senantiasa bersyukur Tuhan buat segala kondisi kami. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap hati kami, hati yang menyembah, hati yang memuji Engkau. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami rindu membuka hari kami bersama dengan Engkau. Berkati kami Tuhan, berkati Tuhan untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapan dari surga terus mengalir atas hamba-Mu, sehingga Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan dan bisa menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kami, untuk kami menjalani dan membuka hari kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan limpah buat setiap kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai iman. Jadi memasuki bulan September ini, tema gereja adalah restorasi iman. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita membuka di Ibrani pasalnya yang ke-11, dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ibrani pasalnya yang ke-11 dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian
bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah kita telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Langsung kita lompat ayatnya yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata iman sendiri dalam bahasa Inggrisnya adalah faith, ya. Kalau di bahasa Yunani adalah pistis, yang artinya adalah percaya yang berlandaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dasar iman adalah firman Allah yang hidup, firman kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Coba kita lihat bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata seperti ini, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi di dalam iman itu ada rasa percaya kepada apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Iman bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi iman adalah sesuatu yang aktif, yang dikerjakan, yang dilakukan dengan ketaatan kepada Tuhan, dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan berbagai macam resiko yang akan kita hadapi. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman yang kita miliki adalah berdasarkan daripada setiap firman Allah yang kita baca, firman Allah yang kita dengarkan, firman Allah yang kita renungkan, firman Allah yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga firman itu menjadi daging dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengerjakan firman itu dengan kebenaran yang Tuhan berikan. Jadi landasan kita melakukan iman kita adalah dengan firman Allah yang hidup. Dan kalau kita mau mempelajari kehidupan kita sebagai orang percaya, sebenarnya kekristenan itu adalah sebuah perjalanan iman. Sebuah perjalanan yang penuh dengan rasa percaya dan taat melakukan kehendak Allah. Coba kita lihat bersama-sama Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Kekristenan kita tidak ada artinya tanpa iman. Karena tanpa iman tidak seorang pun dapat dikatakan berkenan. Bagaimana kita bisa berkenan? Yaitu kita memiliki iman di dalam Tuhan. Tentunya iman yang benar. Jadi iman juga bisa berarti mempercayai dan melakukan dan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan perkataan kita ya secara lisan, dan terpenting lagi bukan hanya diucapkan tetapi dilakukan, diamalkan dalam setiap kehidupan kita.
Sebagai contoh saudara, coba kita lihat bersama-sama Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Dikatakan di sini, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh pada waktu itu mendapatkan perintah daripada Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang sudah ada ukurannya. Bukan bahtera yang kecil, tetapi bahtera yang cukup besar untuk dapat menampung segala jenis hewan, segala jenis binatang, untuk menampung juga orang-orang yang mau diselamatkan pada waktu itu. Karena kondisi dunia pada waktu itu adalah kondisi dunia yang sangat carut marut. Banyak hal-hal dosa yang mereka lakukan. Dan ketika Nuh diberikan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera, Nuh tidak bertanya, apa mungkin saya bisa membuat bahtera dan sebagainya. Tetapi dikatakan dalam firman ini, Nuh taat kepada Tuhan. Akhirnya Nuh membuat bahtera itu dengan ukuran yang ada, dengan blueprint yang Tuhan sudah berikan, dengan skema yang tepat, dengan bahan baku yang tepat. Dan akhirnya bahtera itu jadi. Walaupun di tengah-tengah dia membuat bahtera itu, kalau kita membaca di kitab Kejadian, kita bisa melihat bahwa orang-orang sejamannya Nuh pada waktu itu, ketika Nuh melihat Nuh membangun bahtera, apalagi membangunnya di atas bukit, mereka mempertawakan, menganggap Nuh menjadi orang yang gila. Demi sebuah iman yang luar biasa, walaupun dikatakan gila, tetapi Nuh tetap melakukan dengan taat apa yang Tuhan perintahkan. Bukan hanya Nuh percaya akan tugas itu, tetapi Nuh melakukan setiap kehendak Tuhan, setiap perintah Tuhan dengan tepat. Sehingga akhirnya ketika hujan turun dan banjir mulai melanda dunia, Nuh diselamatkan beserta dengan keluarganya. Juga hewan-hewan sepasang demi sepasang diselamatkan melalui bahtera itu. Sehingga apa? Sekali lagi kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Untuk saudara yang dikasih Tuhan, mari miliki iman seperti Nuh. Iman yang luar biasa. Karena tanpa ketaatan kita melakukan semuanya itu. Tanpa ketaatan kepada Tuhan, iman kita tidak ada faedahnya. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita hari ini, miliki iman yang benar sebagai dasar dalam kehidupan kita, yaitu firman Allah yang benar, firman Allah yang hidup, yang menjadi pedoman setiap kita untuk melangkah melalui menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.